Terima kasih. Kamu sudah mau begitu mengerti dengan keadaan aku. Tapi aku minta maaf. Aku sudah memegang janji aku. Dan aku tidak akan pernah mengingkari janji itu. Apa yang terjadi dengan aku dan Najwa itu sudah masa lalu. Dan aku gak mungkin merusak persahabatan aku. Aku yakin Aldi akan goyah dan sebentar lagi dia pasti akan setuju dengan rencanaku untuk mempersatukan mereka. Sekarang aku tinggal nunggu keretakan rumah tangga Rehan dan Najwa. Terus Najwa akan nikah lagi dengan Aldi. Sebagai istri pertama, aku akan mendapat bagian yang besar dari harta Gonogini. Rehan, Dion tadi nelpon aku katanya mau ngajakin kita makan. Dion mengajak kita makan? Memang ada acara apa? Karena hari ini dia mendapatkan gaji pertamanya menjadi supir angkot. Jadi dia mau berbagi rezekinya itu sama kita. Apa? Dia sekarang jadi sopir? Iya Rehan, Dion bilang dia mau bekerja yang penting halal. Ya, aku senang mendengarnya. Justru kita harus mendukungnya. Terus kapan dia mengundang kita makan? Malam ini. Malam ini? Oke, terus apa lagi yang kita tunggu? Ayo. Kalian berdua mau kemana? Kami berdua mau keluar dulu, Bu. Karena ada undangan dari Dion untuk makan malam. Oh, jadi supir angkot itu mau mentraktir kalian berdua? Sungguh menggelikan. Bunda, tapi walaupun cuma jadi supir angkot, pekerjaan yang Dion jalani itu kan halal. Ceramah lagi. Najwa, ibu ini tidak peduli kalau kamu mau pergi makan sama suami kamu itu di pinggir jalan. Tapi kamu itu harus masak dulu buat ibu. Aku udah masak Bunda, aku udah siapin semuanya, udah ada di meja makan. Kamu menyuruh ibu makan makanan yang sudah dingin. Kamu pikir ibu kucing? Tapi kan, kalau sudah dingin masih bisa dipanaskan. Pokoknya ibu nggak peduli. Najwa harus masak dulu untuk ibu. Ya udah, aku masakin dulu buat Bunda. Jangan Najwa. Ibu, kami harus pergi, Bu. Tolong. Kalau mau kami bisa belikan sesuatu. Enggak, Rehan. Kamu itu jangan terus-menerus membela istri kamu. Lama-lama dia bisa jadi besar kepala dan dia tidak akan mengurus rumah tangga kamu. Tapi Bu, pasti kami sudah ditunggu sekarang. Ya udah, aku masakin dulu buat Bunda. Najwa. Rehan, kamu kemana? Kamu mau ikut masak juga? Dion? Kamu mau kemana? Aku mau keluar makan malam sama Rehan dan juga Najwa. Aku mau traktir mereka. Oh gitu. Gimana kalau kamu sama kita aja? Kita juga mau makan malam kan? Oh iya, kan kita bisa makan bareng. Nggak apa-apa deh, lain kali aja deh. Duit aku cuma ada 130.000 rupiah. Gantian aja. 130.000? Kamu serius? Jadi kamu ngelakuin pekerjaan angkot itu? Iya, Aldi, itu pendapatan aku hari ini. 130. Kayak aku bukannya mau mencela, tapi kamu kan masih ada pekerjaan juga di kantor. Kenapa harus jadi sopir angkot sih? Nggak apa-apa, Aldi. Aku lebih ikhlas melakukan pekerjaan seperti ini. Biarpun hanya menjadi sopir angkot, tapi aku berasa lebih terhormat. Daripada aku kerja di kantor lagi, pasti Mami nyuruh aku korupsi lagi. Hah? Mami nyuruh kamu korupsi? Itu kan cerita dulu. Ya, sejak aku mengenal Najwa, aku jadi bisa bedain mana yang buruk dan mana yang baik. Dan aku ngerasa kalau diri aku sekarang lebih bermartabat dari dulu. Dan aku juga pengen Najwa bangga sama aku. Hati-hati. Aku paling gak suka kalau kamu sampai jatuh cinta sama Najwa. Kamu kenapa sih larang-larang aku deketin Najwa terus? Emangnya kamu masih ada hak atas dia? Sekali lagi aku bilang, kamu sudah terlalu lancang untuk mencintai Najwa. Dan kalau sampai itu terjadi, kamu akan berhadapan dengan aku. Aldi, kamu tuh sadar diri dong.
Kamu udah punya seorang istri. Kamu harusnya hargain dia. Kenapa kamu malah mikirin Najwa terus? Nah, kalau aku kan single. Aku bebas menyukai perempuan manapun. Kamu jangan samain aku sama kamu. Aku tidak peduli apapun pikiran kamu. Tapi aku tidak mau rumah tangga Najwa dan Ryan jadi berantakan hanya gara-gara kamu. Ingat ya, seperti kamu bilang, harus ada batasnya. Udahlah Aldi, istri kamu sekarang sedang berdiri di sebelah kamu. Kamu kok ngotot gitu sih ngomongin soal Najwa? Kamu hargain dia dikit apa? Yaudah yuk. Aldi, kamu mikirin apa? Aku diem. Bukannya mau nambah pikiran kamu ya, tapi kalau kita biarin Dion bergerak semau dia untuk deketin Najwa, lama-lama dia bisa dapetin Najwa loh. Buktinya dia sampai mau jadi supir angkot kan buat Najwa. Justru itu, aku sama sekali nggak tahu gimana caranya menjauhkan Dion dari Najwa. Ali, kan Dion katanya mau traktir Rehan sama Najwa. Gimana kalau kita makan malam di tempat yang sama kayak mereka? Kamu betul juga. Aku aja nggak kepikiran seperti itu. Aku rasa dengan begitu, kita bisa membuat Dion menjauh dari Najwa. Bagus kamu Najwa, bagus sekali. Rehan sudah capek-capek mencari uang untuk kamu. Sekarang kamu juga menyuruh dia membantu kamu untuk masak. Sekalian aja jadiin Rehan membantu kamu. Maaf Bunda, tapi ini semua masakannya udah matang dan masih hangat. Silakan dimakan Bunda. Kamu duduk, Bu. Rehan. Nang. Sekarang ibu harus makan yang banyak supaya ibu tidak marah. Lagi pula marah-marah tidak baik untuk kesehatan dan cepat tua. Gara-gara marah ibu bisa jadi cepet tua? Iya, tidak percaya? Enggak. Ibu nggak mau jadi cepet tua. Ibu harus tetap cantik. Tapi kalau ada yang harus disalahkan, itu istri kamu. Gara-gara Najwa, ibu jadi stres. Dan itu yang bikin ibu jadi cepet tua. Itu ada kerutan-kerutan di wajah. Makin jelas. Karena ibu marah-marah terus dan tidak mau makan makanan ibu. Kerutannya makin jelas dan banyak. Gak ada. Ada. Ya Ran, ibu harus makan sayuran. Iya benar. Ibu nggak mau jadi cepet tua. Assalamualaikum Anita. Ya Allah, kenapa Anita menelpon Najwa malam-malam begini? Semoga tidak ada hubungannya dengan Diary itu. Waalaikumsalam Najwa. Kalian ditraktir Dion ya? Iya Anita, aku ditraktir Dion sama Rehan. Iya, memangnya kenapa Anita? Oh, syukurlah. Aku pikir aku dibohongin sama Dion, soalnya dia bilang mau traktir aku sama Aldi juga. Tapi aku lupa tempatnya di mana. Oh, tempatnya itu loh, di warung tenda yang di Blok M. Kamu tahu kan yang di samping taman? Oke, baik. Sampai ketemu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka di warung tenda dekat Blok M. Kita ke sana ya. Jangan sampai Dion berhasil deketin Najwa. Najwa kan punya kamu seorang. Dion, kenapa kamu tega ninggalin Mami? Kamu udah gak sayang lagi sama Mami. Sekarang kamu sudah betul-betul berubah, Dion.
Kamu bukan Dion anak mami yang dulu lah. Semua gara-gara Najwa. Gara-gara Najwa! Halo, Ibu Priyanka. Ibu Hilda? Suara Ibu Hilda terdengar serak. Kenapa? Ibu Hilda habis menangis? Enggak, saya nggak nangis. Saya cuma sedih. Ya, Ibu Priyanka tahu sendiri. Dion sudah berubah sekarang. Gara-gara Najwa. Saya mengerti Ibu Hilda. Najwa itu memang mempunyai pengaruh buruk untuk keluarga kita. Sekarang posisi kita sama Ibu Hilda. Anak kita sama-sama dibuat gila sama Najwa. Ibu Priyanka ada apa telepon saya? Ada yang penting. Bu Hilda, bagaimana kalau kita ketemu malam ini? Kita bisa nangis bersama-sama. Oke, kita ketemu ya. Ibu Priyanka, coba Ibu Priyanka pandang langit di atas. Ibu Priyanka lihat ada bulan dan bintang-bintang. Lihat. Di sebelah mana Bu Priyanka? Oh, itu. Mereka itu saksi bisu kita. Ibu Priyanka, kenapa ya? Kenapa hampir semua laki-laki jatuh cinta pada Najwa? Kenapa? Dari Adi, Rehan, sampai Dion. Otak mereka seakan-akan udah pindah tempat. Sampai mereka semua mau jadi orang baik-baik. Ngikutin jejaknya Najwa. Bu, iya benar Ibu Hilda. Semua orang di sekitar kita menjadi menderita gara-gara Najwa. Rehan sekarang jadi miskin. Dan anak kamu Hilda, si Dion itu sampai rela jadi supir angkot. Itu semua gara-gara Najwa. Bu Bianca tahu hati saya sakit dan sesak seperti diiris dengan sembilu. Bu Bianca, kenapa perempuan unik seperti Najwa dia bisa mampu untuk merampas semua cita-cita besar kita. Dan dia nyaris menghancurkan rencana-rencana kita. Untung cuma nyaris. Belum hancur betulan. Saya nggak tahu kok Najwa jadi seperti impian bagi semua laki-laki. Dan mereka semua sekarang menjadi budak cinta Najwa. Cinta buta yang sangat menjijikkan. Rehan sekarang sudah benar-benar buta. Buta! Kamu tahu buta? Makasih ya Najwa dan juga Rehan karena udah mau datang kemari. Dan minta maaf aku cuma bisa traktir kalian di sini aja. Dion, itu bukan masalah. Kami juga tidak mempermasalahkan kami ditraktir di mana. Dion, justru karena ini hasil dari kerja keras kamu, rasanya lebih enak kok. Sayangnya aku cuma bisa traktir kalian nasi goreng sama air putih. Nggak apa-apa Dion, zaman sekarang susah loh orang cari kerjaan, apalagi yang halal. Ya, itulah yang terpenting dari semuanya. Ya ampun, karena di sini ternyata. Loh,
Kalian ngapain kesini? Aku kan nggak ngundang kalian. Loh, kita kesini juga kan ingin merayakan keberhasilan kamu dengan pekerjaan baru kamu. Aku nggak perlu simpati dari kamu, Aldi. Ini bukan simpati. Cuman aku nggak habis pikir aja. Kenapa sih harus jadi sopir angkot? Ini bukan masalah pekerjaan. Tapi asal kamu tahu, tiap malam mami di rumah itu menangisi kamu. Apa sih susahnya kerja di kantor? Kalau soal kebutuhan, di rumah tiap hari juga semua terpenuhi. Iya Dion, kalau kamu emang pengen jadi orang yang baik ya nggak usah jadi supir angkot juga kali. Lagian kan kamu kuliah jauh-jauh ke Australia, kok ujung-ujungnya jadi supir angkot doang? Kamu nggak kasihan sama almarhum papi kamu? Aku bukan mau belain Anita, tapi apa yang dikatakan Anita itu ada benarnya. Kamu tahu sendiri kan, perusahaan yang papi bangun, itu adalah perusahaan yang sangat bonafit. Bagaimana kalau kamu bekerja seperti ini, terus di luar sana ada rekan-rekan bisnis yang melihat keadaan kamu seperti ini. Justru mereka kan berpikiran kalau keluarga kita mungkin sekarang lagi ada masalah. Atau mungkin kondisi perekonomian perusahaan lagi jelek. Apa kamu nggak mikir sepanjang itu? Sekali-sekali jadilah orang agak dewasa, jangan terlalu egois. Pekerjaan di kantor juga kan banyak yang bisa dikerjain. Iya Dion, Aldi benar. Kamu punya kualifikasi kerja yang baik, jadi sayang kalau disia-siakan. Udah ya. Tolong kalian menghargai keputusan aku. Aku mau menjadi seseorang yang mandiri, sama seperti Rehan. Dan aku nggak mau terus-terusan ketergantungan di perusahaan kamu, Aldi. Aku mau berdiri atas kaki aku sendiri. Kamu akan tahu, Najwa, kalau aku bersungguh-sungguh dengan pilihan aku ini, aku akan membuat kamu merasa bangga terhadap aku. Oh ya, mumpung kita lagi ngumpul, aku pengen ngomong sama Najwa dan juga Rehan. Mau bicara apa Anita sekarang? Jangan sampai dia bicara tentang Gary itu di depan mereka. Salah-salah, Najwa bisa tersinggung, dan akhirnya hubungan kami yang akan terguncang. Aku pengen ajak kamu, Najwa, untuk tinggal lagi sama kita. Apa? Kamu mau ngajak Najwa tinggal bareng sama kita lagi? Anita, apa kamu sadar dengan apa yang kamu katakan tadi? Aku sadar kok, Najwa. Kamu mau datang sebagai ibu dari anak aku boleh, sebagai kakakku juga boleh, dan sebagai istrinya Aldi juga boleh kalau kamu mau. Anita, kenapa kamu bicara seperti itu, Anita? Maaf, Anita. Tolong hormati aku dan juga Rehan dengan tidak berbicara seperti tadi. Loh, Najwa, bukannya kamu mau mengasuh anak aku? Aku memang ingin membantu mengasuh anak kamu, tapi bukan sebagai istrinya Aldi. Seharusnya kamu bisa lebih menjaga dengan apa yang kamu katakan, Anita. Karena itu bisa memicu salah paham. Najwa, Rehan, aku benar-benar minta maaf. Sekarang Anita, aku minta kamu tarik lagi kata-kata itu. Kamu minta maaf kenapa sih? Aku kan bicara fakta. Kamu emang masih cinta sama Najwa? Tiap kita berantem, kamu pasti ngomong kayak gitu. Aldi, coba kamu minta istrimu hati-hati kalau bicara. Anita, apa maksudmu bicara begini? Maksud aku cukup jelas kok. Aldi itu masih cinta sama Najwa. Dan Najwa juga cinta sama Aldi. Mereka harus bersatu. Anita, kamu itu sama sekali nggak ada hak untuk menyatukan Aldi dan juga Najwa. Kalau aku ikhlas terima Najwa sebagai istrinya Aldi, kamu bisa apa? Hak aku dong mau terima Najwa atau enggak? Tolong berhenti, Anita. Kamu sudah merendahkan harga diri aku. Kamu gak berhak menilai aku. Aldi memang masa lalu aku, tapi kami sudah sepakat untuk mengubur jauh-jauh masa lalu kami. Aku sangat-sangat kecewa sama kamu, Anita. Najwa! Anita, kamu harus belajar menghargai rumah tangga orang lain, tapi terutama kamu harus belajar menghargai perkawinan kamu sendiri. Rehan. Anita, apa yang sudah kamu omongin? Biarin aja mereka menyelesaikan masalah rumah tangga mereka sendiri.